Cek tes. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan melaporkan di daerah kawasan Lembah Anai atau pemandian Megamendung yang jalannya sangat rusak, tidak bisa dilalui. Kita nanti akan naikkan drone seperti apa kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh banjir lahar dingin Gunung Merapi sekitar tanggal 11 bulan Mei tahun 2024 yang lalu. Dan ini kerusakannya cukup parah ya, jalan di sini putus tidak bisa dilalui. Kita nanti akan melihat betapa parahnya kerusakan yang ada di kawasan ini dan kita juga nanti akan sampai di kawasan pemandian Megamendung. Dan ini memang sangat berbahaya ya, karena hari juga sudah mendung, akan turun hujan. Para eskavator ini dinaikkan ke atas karena ini jalur sangat berbahaya. Jika terjadi hujan di atas kawasan Gunung Merapi, bisa terjadi lagi banjir lahar dingin yang sampai di lokasi saat ini. Nah, ini dia beberapa eskavator 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik ke atas sungai semua karena cukup berbahaya. Ini sangat membahayakan para pekerja dan eskavator yang sedang ada di dalam. Ini memang harus keluar ya. Nah, posisi pekerjaan ini di dalam sungai. Posisi yang sedang dibersihkan ini adalah aliran sungai yang sangat deras dan ini sudah mulai naik ke atas beberapa eskavator 1, 2, 3. Dan di sana ada satu lagi, itu ada satu yang sudah hanyut dan tenggelam, itu nggak bisa lagi diselamatkan ya, eskavator itu. Dan itu masih ada satu lagi di atas sana. Ini keadaan di atas mulai mendung, di sana sudah turun hujan. Kita juga was-was berada di area ini dan kita lihat air juga debitnya sudah mulai agak naik ya, berwarna kecoklatan. Ini jika terjadi banjir lahar dingin akan sampai di atas jalan ini. Sebelum hujan turun, kita liput sampai ke ujung sana. Kita akan jalan kaki melihat jalan yang terputus di bawah rel itu yang sangat lebar, putus total. Jalan ini dibawa oleh aliran sungai dan ini kalau di daerah sini kelihatan hanya separuh ya yang tergerus. Tapi yang di ujung sana di bawah rel, di sana ada rel, itu putus total, hampir sekitar ya mungkin ada 20 meter jalan ini hilang ya. Nah, di ujung sana itu ada kelihatan eskavator yang terbawa arus. Mungkin ini sebelum terjadi banjir lahar dingin, eskavator ini sedang bekerja atau bagaimana, dan saat ini sudah sampai di kawasan Lembah Anai ini karena terbawa arus banjir lahar dingin. Nah, di sini kita juga bisa melihat seperti ini keadaan jalan-jalan di sini, tergerus dengan aliran banjir lahar dingin yang begitu deras ya beberapa hari waktu yang lalu. Ini batu-batu besar terbawa dan ini tinggal beberapa sentimeter yang tertinggal di sini. Nah, itu yang paling parah adalah di ujung sana, itu habis total, tidak tersisa sedikit pun bahu jalannya. Kita akan menuju ke sana sampai ke depan di bawah rel. Dan uniknya di tengah sungai ini ada pondasi untuk tiang penyangga rel kereta api. Itu dibangun pada masa pendudukan Jepang atau Belanda, itu saat ini masih berdiri kokoh. Kita akan melihat seperti apa kondisinya sekarang. Nah, ini para pekerja yang sedang memperbaiki jalan ini, kita doakan sama-sama agar saudara-saudara kita yang bekerja di sini diberi kesehatan, keselamatan, agar jalanan ini cepat selesai dan cepat kita bisa lalui normal kembali seperti sedia kala, agar aktivitas perekonomian, pariwisata yang ada di Sumatera Barat kembali bangkit. Karena jika jalan Padang menuju Bukit Tinggi via Lembah Anai ini terputus, jalan akan memutar lebih jauh lewat Malala atau lewat Danau Manijo, bahkan lewat Citinjau Lawi.
itu sangat jauh sekali. Dan sekarang angkutan umum untuk dari Kota Padang menuju ke Kota Bukit Tinggi itu naik 100%, yang biasanya mungkin 50.000 sekarang menjadi 100.000, dan itu mengakibatkan kenaikan bahan pokok, kenaikan sayur-sayuran dan yang lain-lain. Mudah-mudahan jalan ini cepat selesai dan cepat kita bisa lewati lagi. Oke, lanjut ke depan sini sebelum kita sampai di rel yang di depan sana, nanti akan ketemu rel. Di sini ada mobil, mungkin sahabat Gumilang sering melihat di YouTube atau Instagram. Ada 2 mobil di tengah sungai, itu sekarang sudah dinaikkan ke atas jalan ini. Itu ada mobil berwarna hijau tadi dan ini yang berwarna merah. Dulu ini mobil di tengah-tengah sungai terbawa arus banjir lahar dingin, betapa dahsyatnya. Truk-truk sebesar-besar itu bisa hanyut terbawa air di tengah-tengah ini. Dulu di dalam sungai ini. Nah, ini merupakan aliran banjir lahar dingin dari Gunung Merapi. Dulunya ini adalah daratan pinggiran sungai ya, bukan air, tapi sekarang menjadi bebatuan seperti ini, diisi oleh batu-batu, dan pada saat banjir lahar dingin ini tergenang air. Ini terlihat ada warung di bawahnya sudah hancur, biasanya ditempati ya di bawah ini, dan di atas alhamdulillah masih bisa dipakai. Nah, ini kondisinya sekarang di daerah kawasan Lembah Anai atau Silayeng, di bawah Silayeng, dan nanti insya Allah kita juga akan meliput daerah terdampak di daerah Kabupaten Agam, Sungai Pua, Simpang Buki ya. Di sana juga sangat parah sekali. Ini kita juga melihat betapa mengerikannya. Kalau kita lihat dulu ya, mobil sebesar ini bisa terbawa arus banjir ke tengah sungai, dan ini sudah diderek. Lanjut lagi kita ke depan. Nah, itu kita sudah tampak sedikit ada rel kereta api. Nah, ini rel kereta api peninggalan zaman Belanda ya. Ya, ini peninggalan zaman Belanda untuk membawa batu bara dari Sawah Lunto, yang sekarang juga masih ada bekas-bekas tambangnya, itu sekarang menjadi cagar budaya ya, masuk UNESCO, yang saat ini kita bisa mengunjungi ke sana di daerah Sawah Lunto. Itu ada tambang batu bara. Jadi rel kereta api ini untuk membawa batu bara dari Sawah Lunto menuju ke Danau Singkara, kemudian lewat Padang Panjang ini ketemu di Padang Pariaman, dan lanjut terus sampai ke Kota Padang dan berakhir di Pelabuhan Teluk Bayur. Jadi berakhirnya dulu kereta api ini di Pelabuhan Teluk Bayur. Kita bayangkan seandainya kereta api saat ini masih ada, pasti kita masih bisa naik kereta api walaupun jalan ini putus. Nah, sahabat Gumilang, sekarang sudah kelihatan kita sudah di depan jalan yang putus tanpa sisa ada sedikit pun ya. Di sini tampak kelihatan material gunung, material bukit-bukit, batu-batu ini turun semua ke dasar sungai ini. Betapa dahsyatnya banjir lahar dingin menuju sampai ke kawasan Lembah Anai. Padahal ini jauh sekali dari pusat longsor atau pusat dekat Gunung Merapi ya. Dan ini kita bisa melihat jalan yang terputus total. Ini mungkin diperkirakan lebih 2 bulan atau 3 bulan baru selesai dan bisa dilalui mungkin ya. Bahkan mungkin lebih, karena ini benar-benar terputus sampai ke ujung sana. Itu di ujung sana ada eskavator. Dan sini lokasi terakhir kita bisa lalui karena itu udah terputus. Nah, kita melihat di sini ada yang unik. Bangunan ini sudah ratusan tahun umurnya, tidak ada sedikit pun keretakan atau bergeser ya. Karena mungkin bangunan zaman Belanda itu benar-benar kokoh, dan kabarnya menurut orang-orang tua dulu mungkin dikasih putih telur kali ya supaya kuat, dan mungkin masukan buat Kementerian PUPR agar dilapisi putih telur kali ya biar kuat. Maaf bercanda, mudah-mudahan bangunan ini nantinya bisa dikuatkan lah. Ya, kalau
namanya musibah ya kalau sudah kuasa Allah ya bisa saja hancur. Tapi kita bisa mengantisipasi, para ahli banyak bagaimana supaya pondasi nantinya akan lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, ini kita bisa melihat tanpa tersisa sedikit pun. Nah, ternyata di bawah ini juga kelihatan ada pondasi ya, di bawah jalan pas ya. Nah, ini mungkin pondasi-pondasi yang lama ya, pondasi pada zaman Belanda dulu dibangun. Ini adalah jalur nasional, jalan nasional. Jadi jalan ini diperbaiki tanggung jawab pemerintah pusat ya. Nah, kalau rusak yang memperbaiki Kementerian PUPR, daerah pemerintahan pusat, bukan pemerintahan daerah ini. Karena ini adalah jalan nasional. Nah, kalau mau ke Padang Panjang juga nekat bisa melewati bukit itu. Kelihatan ada orang yang sedang lewat menyeberang ke ujung sana. Jadi harus melewati perbukitan ini. Kita tidak bisa pakai motor. Bisa lewat tapi lewat bukit dan jalan kaki tembus ke ujung sana. Di sana adalah Silayeng, berarti ini kita tepat berada di bawah Silayeng ya. Nah, ini jalur rel kereta api yang masih berdiri kokoh, pondasinya tidak ada retak sama sekali, cuma di bawah di dasarnya ini ada sedikit rongga ya. Kelihatan masih mulus, tidak bergeser sama sekali. Mungkin karena juga di atas terikat sama batang rel kereta api, makanya pondasi ini tidak bergeser. Nah, tadi setelah istirahat sejenak karena hujan turun, saat ini kembali dilakukan pembersihan di dalam sungai. Jadi memang harus mengutamakan keselamatan ya. Kita doakan sama-sama agar para petugas yang sedang bekerja untuk membersihkan aliran sungai ini dari batu-batu diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, ini sedang melakukan pembersihan jalan dan ini lumayan cukup berbahaya. Kita lewat sebentar di sini. Jadi sekarang sudah mulai masuk kembali ke dalam sungai. Nah, ini proses pembersihan yang dilakukan oleh petugas-petugas dari dinas terkait ya. Jadi kelihatan ini eskavatornya baru-baru semua ya nampaknya. Ada beberapa eskavator yang diterjunkan dan diturunkan di lokasi banjir lahar dingin di daerah kawasan Lembah Anai. Nah, ini sedang pembersihan batu-batu di dalam, dipinggirkan untuk membuat pondasi jalan ini nantinya ya. Jadi ini akan dibangun ulang, digunakan dari batu-batu yang di bawah sana. Oke, lanjut, kita akan menuju ke sini. Jadi benar-benar memang tidak bisa lagi untuk digunakan beberapa bulan ke depan jalan dari arah Padang menuju ke Padang Panjang via Lembah Anai. Ini benar-benar ditutup sekitar beberapa bulan. Mega Mendung. Mari kita lihat seperti apa wisata Mega Mendung yang dulunya ramai sekali untuk mandi-mandi. TWA Mega Mendung BKSDA Sumatera Barat Nagari Singgalang Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Yuk kita mulai memasuki kawasan wisata Mega Mendung. Seperti inilah sekarang kondisinya sahabat Gumilang. Betapa sangat memprihatinkan sekali ya. Dulu sangat ramai sekali. Dan sampai saat ini pun masih ada air mancurnya. Cuma seperti pondok-pondok itu sudah hanyut semua diterjang oleh banjir lahar dingin dari Gunung Merapi. Nah, di sini masih tampak seluncuran-seluncuran, kolam renangnya juga masih ada. Tapi semuanya bangunan-bangunan kecil di sini sudah disapu bersih, sudah disapu habis oleh banjir lahar dingin. Nah, ini merupakan daerah aliran sungai yang cukup besar, yang sangat besar. Ini dulu ini adalah tempat-tempat wisata. Mungkin ada sahabat Gumilang yang pernah mandi-mandi di sini.
sekarang seperti ini keadaannya ya. Di sana juga ada tempat-tempat wisata. Itu juga sudah tersapu bersih oleh banjir lahar dingin dari daerah puncak Gunung Merapi. Nah, di sini ada yang menarik, sampai saat ini air mancur ini pun juga masih berdiri tegak kokoh ya. Di sana ada air terjun. Nah, sekarang kolam renang yang dulu jernih, bening, tertutup oleh lumpur dan pasir-pasir. Seperti ini keadaannya sekarang. Hujan juga sudah mulai turun. Kita harus hati-hati dan waspada jika terjadi banjir susulan dari atas. Karena dulu kejadian yang banjir lahar dingin ini di lokasi yang terdampak itu hujan tidak terlalu deras, tapi mungkin di atas bukit, di atas gunung itu hujan terlalu deras. Jadi air yang datang itu air yang dari atas bukit. Nah, kalau lokasi yang terdampak banjir ini dikabarkan waktu itu hujan hanya gerimis saja. Nah, yang terjadi hujan deras itu di atas bukit atau di atas gunung. Kemudian airnya meluluh lantakkan segala isi yang ada di dekat aliran sungai. Nah, ini sahabat Gumilang, kita melihat seperti inilah kondisi di tepi jalan kawasan wisata. Ini dulunya adalah kawasan wisata pemandian anak-anak, Megamendung, Alam Damai Wisata, kemudian Lindung Alam, banyak sekali nama-nama tempat-tempat wisata yang ada di sini. Mungkin sahabat Gumilang punya langganan sendiri-sendiri dan mungkin sudah pernah mencoba di mana saja favoritnya, boleh komentar di bawah. Dan bisa dilihat sekarang ini keadaannya seperti ini. Dan mungkin ini kedepannya kita nggak tahu ya. Ini adalah Mega Permai, juga sudah hancur, luluh lantak seperti ini. Mungkin ini kedepannya lebih bagus ya. Memang ini adalah aliran sungai yang seharusnya ya, tapi di sini juga banyak sekali bangunan-bangunan dan di sana terlihat ada musola yang masih berdiri kokoh, ada di rumahnya samping-samping juga masih ada. Kita juga akan mengunjungi beberapa tempat-tempat di sini yang terdampak yang cukup parah ya, dan kita juga akan naikkan drone-nya ke atas nanti. Ini ada tempat pemandian satu lagi, ini daerah kawasan wisata Alam Damai ya. Saya belum pernah sih nyoba mandi-mandi sini, cuma sering lewat. Nah, seperti inilah keadaannya. Ada pernah ingin berkunjung ke sini, cuma belum ada kesempatan dan belum kesampaian, akhirnya sudah terjadi seperti ini ya, akhirnya tidak jadi. Waktu itu kita mau ke Bukit Tinggi dan ingin singgah sebentar karena keadaan juga sudah mulai gelap waktu itu dan sudah hampir sore. Kita juga mikir ini daerah aliran sungai atau di tepi sungai, kita juga agak ragu. Akhirnya kita putuskan untuk lanjut ke Bukit Tinggi waktu itu dan kita berpikir di lain waktu lah kita akan berkunjung ke sini. Nah, sekarang ya sudah terjadi seperti ini. Kita tidak bisa merasakan bagaimana suasananya, kondisinya dulu waktu masih bersih ya. Itu sangat jernih sekali kalau kita lewat di tepi jalan ini. Danu selalu ingin ya yuk mandi-mandi di sini katanya. Dan ini kelihatan bening dan kita saat ini menginjak kaki di sini airnya begitu dingin seperti air es ya, air dalam kulkas karena ini adalah kawasan perbukitan. Ini sudah hancur semua. Kita nanti akan menyusuri tepi-tepi sungai ini dan kita juga akan masuk ke salah satu rumah atau warung ya di sini yang juga terdampak. Ini masih berdiri cuma di dalamnya sudah hancur. Bahkan ada rumah makan di sekitaran ini habis tersapu tanpa bekas. Kemudian kafe Sakapa ya, dulu saya nyebutnya Hakapa. Itu kafe Sakapa itu lenyap tanpa sisa, ada bahkan sedikit pondasi kecil pun tak ada di situ.
Sahabat Gumilang bisa cek video Gumilang jalan-jalan sebelumnya, ada keadaan Cafe Sakapa yang di tepi dekat dengan air terjun Lembah Anai. Nah, ini kita masuk ke dalam. Di sini kelihatan ada batu besar terbawa arus. Kita melihat ada pohon besar di sini masuk ke dalam rumah ini. Alam Damai ya. Ini Alam Damai Cafe. Ini merupakan tempat yang cukup hits dan paling menarik ya. Bangunannya lumayan cukup mewah dan kolam renangnya cukup luas dan bersih ini dulu. Dan ini kelihatan ada pohon apa ya? Pohon kelapa kalau nggak salah ini. Masuk ke dalam. Kita sedikit masuk ke dalam di area dapur ini ya. Kita juga harus hati-hati dan waspada karena bisa sewaktu-waktu ini bangunan bisa runtuh, ambruk karena tonggaknya di bagian belakang ini sudah nggak ada. Kelihatan itu banyak sekali batu-batu besar menghantam area ini ya. Betapa dahsyatnya malam itu ketika banjir lahar dingin mulai memasuki kawasan rumah ini. Tidak bisa dibayangkan sahabat Gumilang. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah ini diberi ketabahan, kesabaran, dan diganti lebih nanti. Kita doakan sama-sama. Dan mungkin ada saudara-saudara kita yang berlebihan atau yang berlebih hartanya, rezekinya bisa disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak di daerah kawasan Kabupaten Tanah Datar dan Agam itu yang paling terdampak. Mungkin bisa sumbangkan ke Basnas atau ke pengumpulan bantuan khusus untuk korban bencana banjir lahar dingin ini. Yang pastinya Basnas juga ada bantuan dan menerima ya. Ini ada kulkas di sini. Kita lihat ke samping, di situ masih berdiri kokoh ya, seluncurannya sepertinya baru itu seluncuran yang ini ya. Nah, ini pintu jendela sudah hilang semua. Sudah bolong-bolong semua ya. Dan lihat ini sahabat Gumilang, batunya begitu banyak dan besar-besar mengarah ke arah sini. Ini lurus pandangan kita aliran sungai yang di ujung sana, tegak lurus dengan aliran sungai. Makanya ini habis dihantam oleh aliran banjir lahar dingin karena tegak lurus dengan sungai yang di atas tadi. Seperti inilah keadaannya. Dan sebentar lagi kita akan menaikkan drone-nya. Kita lihat kondisi daerah Silayeng, Lembah Anai, Pemandian Malibuanai, Alam Damai Wisata ini seperti apa keadaannya. Kalau kita lihat dari atas betapa parahnya. Nah, ini dulunya adalah kolam renang, ini berkeramik biru, airnya jernih, sekarang terisi oleh pasir dan batu, kemudian sampah-sampah menumpuk di sini semua. Nah, ini seluncur yang di sini ini masih berdiri kokoh ya. Ini terbuat dari besi, makanya ini masih kuat. Dan tidak ada mereng ya. Ini bangunan mungkin baru ini. Naik seluncuran bayar 5.000 per kepala tulisannya tadi. Jadi naik seluncuran itu bayar 5.000 ternyata. Itu sepuasnya ya, 5.000 tadi tulisannya. Ini di tebing terjadi longsor juga karena mungkin terjadi getaran batu-batu menghantam dinding bukit ini, makanya juga terjadi longsor. Lihat sahabat Gumilang, ini adalah tegak lurus dengan sungai, lurus dengan daerah kawasan wisata ini. Kita akan ke tempat selanjutnya. Nah, ini kita sudah berada di depan rumah makan Mangguang. Nah, sahabat Gumilang mungkin sudah ada yang pernah makan di sini. Ini juga belum lama ada homestay di sini di samping rumah makan Mangguang. Homestaynya masih berdiri kokoh.
kelihatan di sini. Homestay-nya ini melindungi rumah makan Mangguang ya. Rumah makan Mangguang tidak hancur, bahkan cuma depannya banyak sampah. Ini terlihat dari sini. Dan bangunan homestay ini juga tidak rusak, bahkan kancanya masih ada, tidak jebol. Tapi ada yang pecah kaca jendelanya. Kemudian lantai 2 aman. Ini juga masih tegak lurus dengan aliran banjir lahar dingin tadi. Pintu-pintu masih cukup, cuma memang ada lumpur masuk ke dalam. Ini adalah homestay Mangguang dan rumah makan Mangguang. Kita bergeser ke sini. Di samping rumah makan Mangguang itu adalah rumah makan Berkah yang sudah tersapu habis, tidak ada tersisa sedikit pun. Kemudian di samping rumah makan Mangguang ini ada mobil sedan warna merah. Kalau nggak salah ini dulu saya kelihatan di CCTV, ada yang viral CCTV waktu terjadi detik-detik banjir lahar dingin, bahwa mobil sedan merah ini berada di tengah jalan kemudian terseret arus banjir lahar dingin, dan sekarang disinilah keadaan mobil sedan warna merah. Kabarnya ini akan menuju ke Bukit Tinggi atau Payakumbuh ya, pemilik mobil ini, dan mudah-mudahan pemiliknya selamat. Ini alhamdulillah juga tidak terbawa arus ke tengah sungai sana, mobilnya masih ada di sana. Itu bukan, maksudnya dulu bukan aliran sungai ya, itu adalah tempat-tempat wisata, tapi kelihatan sekarang ini adalah aliran sungai. Di sini ada musola. Kita akan melihat sebentar ke sini. Musolanya masih berdiri, alhamdulillah tidak hanyut. Ini mungkin nanti kalau masih memang boleh, daerah ini masih boleh digunakan, mungkin bisa dibersihkan. Ini ada akar pohon, batang pohon bawahnya ini sangat besar. Ini hampir sebesar mobil sedan warna merah tadi. Bisa jebol akar pohon seperti ini. Betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya banjir lahar dingin dari kawasan atas Gunung Merapi sana. Nah, kita melihat di sini ada musola yang sudah tergenang dengan air. Dulu ini bukan aliran sungai seperti ini. Dulu ini adalah daratan. Karena sekarang setelah terjadi banjir lahar dingin, makanya sampah-sampah dan air sekarang masuk ke dalam musola ini ya. Dan tebing-tebing sungai, sebenarnya sungainya di belakang sana, di belakang rumah ini. Ada tulisan ini Linduang Alam. Nah, di belakang sini. Nih. Linduang Alam. Sungainya tuh di belakang ini, bukan di depan. Sekarang pindah ke depan sini ya. Dulu ini adalah kawasan tempat parkir, sekarang dialiri sungai seperti ini keadaannya. Oke, kita naikkan drone dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Oke, siap. Mudah-mudahan tidak ada angin kencang dan tidak ada hujan ya. Kita mulai melihat, kita mulai menyisir seperti apa keadaan kalau kita lihat dari atas, kerusakan yang terjadi akibat oleh banjir lahar dingin Gunung Merapi yang terjadi pada bulan Mei 2024 di kawasan wisata Lembah Anai Megamendung di daerah Silayeng, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Ini alat-alat berat kembali bekerja untuk menggali dasar sungai ini, diambil batunya dan digunakan untuk membangun jalan yang putus di samping ini yang sudah tergerus. Sekarang baru kelihatan di mana letak sungainya. Nah, sebenarnya sungainya itu berada di dinding atau di bawah Bukit Pas. Tapi karena terjadi lahar dingin Gunung Merapi, itu bergeser mengarah ke jalan raya. Jadi semakin lebar sungainya ya.
Nah, sungainya itu yang sebenarnya yang berisi air ini, yang ada air mengalir ini. Nah, sekarang sudah jadi melebar sampai ke pinggir jalan. Nah, tapi sebelum ada banjir lahar dingin, sungai itu ini kalau banjir, airnya juga hampir sampai ke jalan, tapi tidak sampai merusak seperti ini. Kita akan maju ke depan dulu melihat di daerah dekat rel kereta api yang kita lihat dari bawah tadi. Seperti apa kondisinya kalau kita lihat dari atas. Nah, seperti inilah kondisi di bawah rel kereta api jurusan Sawah Lunto menuju ke Kota Padang. Relnya masih berdiri kokoh dan jalan di bawahnya sudah hancur, tidak bisa dilewati lagi. Kelihatan sungainya berada di tepi bukit, tapi sekarang sudah mengarah dan melebar ke arah jalan raya. Kita berputar ke bawah. Ini kita dari posisi dari atas Silayeng, dari daerah, berarti kalau kita mulai ini dari daerah Silayeng, ujung sana kita menuju ke arah Lembah Anai atau Pemandian Malibuanai. Kita akan maju ke depan sana, yuk. Oke, seperti inilah kondisi daerah kawasan wisata Megamendung, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Gumilang Jalan-Jalan melaporkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.